Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam 10 terakhir, saya penting membahas sedikit tentang zakat. Jadi saya akan istilahnya jadi baca ramai sebelumnya kurang dibahas. Jadi hanya untuk mungkin ada penambahan yang kita biasanya kali. Nomor sidik yang zakat yang baru sebenarnya tak bagi 5. Yang pertama adalah zakat binatang ternak, nomor 2 adalah zakat mal, yang ketiga adalah zakat emas, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat fitrah. Jadi 5 rupa. Tetapi ia zakat ibadah mahdah. Biasanya ibadah mahdah itu ibadah khusus. Jadi ia ibadah khusus, tata caranya dipasu, si bawa batunna dipasu, si bawa kendro dibawa, itu pasti diatur. Sama dengan ibadah haji, tempatnya diatur, tata cara pelaksanaannya diatur, waktunya diatur. Masalah ibadah mahdah, ia pun ibadah ke rumah mahdah itu tidak diatur, kapanpun bisa dilakukan. Makanya itu ibadahnya 2 rupa memang. Angka ibadah fardu kemudian turun. Jadi ia mau syahadah, turunannya itu adalah sholawat. Ia mau sampainya perlu, turunannya adalah sholat sunnah. Ia mau ibadah haji, turunannya adalah umrah. Ia mau zakat, turunannya adalah sedekah. Jadi kemana tuh? Makanya itu tidak boleh disaingi. Ibadah haji itu tidak boleh dilakukan berulang dalam 1 tahun. Kalau umrah bisa, walaupun setiap bulan. Ia kok zakat makodoro. Jadi memang turunannya begitu, sholat pun begitu. Dia dapat dihidupkan, maka kedua langsung penjalur, kecuali membawa itu lain lagi. Jadi itu ibadah ya Pak. Hampir semua Allah memang sengaja istilahnya dengan itu namanya lebih tadi wajib perlu sunnah. Makanya itu sampai perlu dia dapat dijama dalam keadaan duduk ketika kita mampu berdiri. Jadi ini pelabot, tapi sampai sunnah nggak mau mengalah kita, kalau itu dah. Makanya komentar itu dia komentar kok bisa dikira kita sama sampai kuda, karena memang dibolehkan dikerjakan dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri. Tapi sholat fardu tidak boleh, mutlak harus. Sholawat itu nggak boleh dilepaskan, tapi syahadat mesti pengakuan. Makanya beda. Jadi yang ibadah mahdah itu ibadah diatur. Makanya kalau kalau nasabah Allah Ta'ala menurut tarima, yang hukum Allah Ta'ala menurut tarima, tapi kau bisa suai dan surongi aja di model nasabah kapal modelnya kita tarima. Saya kasih contoh sederhana. Ya mau angkat atau mas surang tank, maka daki warna awal pala ada tetari bola, pakai dan tetari. Kemudian kasih banyak tehnya. Ia mau tatari macam ni nama de tatari macam ni nama de tatari paje nama tatari pasti dia minum. Kenapa? Karena yang meminta itu yang mau minum. Maksudnya sampai jadi si basah kaya. Ia pilih model ini makanya pengalatan dia terima sama dia dapat dua sorongi. Nah ini penting. Itulah sebenarnya hakikatnya ibadah mahdah. Nah, saya masuk pertama zakat mal. Ia biasanya zakat mal, zakat orang parang. Ia orang parangnya Pak selamanya lari ke emas. Jadi ia tuh nilainya zakat dari lokal ulamanya. Harta yang dimiliki itu sebenarnya senilai 85 gram emas. Alina ulamanya makoka sekitar kisaran 900.000. Jadi sekitar 76.500. Jadi aku kata mampunai walam paras senilai 76 juta lebih dan dimiliki selama dihitung selama 1 tahun itu wajib zakat. Nah karena ini kewajiban. Tapi walam parang ini yang di walet
Maka bicara khusus ya, apa dia kesan diwali begini, ya, mereka ya. Makanya mal itu begitu. Angka kita uangnya dihitung itu. Maka Pak Balu Kak Ustaz, iya kok Pak Balu, kita hitung modalaka, napa tahitu siaga sarota, napa tapasu parongko sapokota, inrata tapasu itu yang berkaitan dengan jual beli itu, kemudian sisanya dihitung, yang punapa soro isa nilai 76.500.000, maka disakati 2,5%. Apa nih? Saya usahakan selambat mungkin supaya waktu kita paham. Apa itu kan udah anak kok selesai nggak baca apa itu kan maka itu ya cara apa makanya kadona. Tapi sisa dari makna baca nasi makanya ada rasa desa. Nah ini masalah kan. Karena dengan bawa lewat. Jadi itu malu. Pola rumah pribadi ketika dibangun untuk ditempati itu tidak akan rasakan. Kecuali yang boleh dapat mengusaha menerima baru-baru, maka mesti dihitung dengan nilai kontrakan. Di depannya, ia boleh ya pas sewa, akan nasaka, akan yang pakai nasaka sewana. Ia rumah ditempati mengusaha, berarti rumah itu dihitung sekitar berapa nilai kontrakannya kalau dikontrakkan. Kemudian itu dihitung sebagai modal untuk disakati. Dimakai berjalan. Tapi setelah keluar kebutuhan pokok. Kemudian mobil, ia biar oto tidak kedudukan. Angka oto dipakai masapa, tapi dipakai itu sehari-hari. Ia oto yang niat tamelo pakai masapa, maka dia oto yang supaya dipakai malurang, maka itu mutlak disakati. Mutlak. Disakati penghasilannya dengan jumlah harga mobil digabung boleh kasih bawa alina digabung, makanya harus dicatat sama itu. Ia bayar oto yeli untuk dipakai di bawah dekada dia pakai masapa, tapi meneri dipakai menurut para dari pemerintah PPT, maka dihitung penghasilan pada saat dipakai usaha tanpa dihitung modalnya. Harga mobil, keuntungan di bawah. Nah sebab tujuannya bukan itu, tapi yang total diri untuk kena bisnis istilahnya diambil aset. Maka namanya oto, nanti kau kata batu sampai, dia kembali untuk apa nama soli baru si supaya kaisar. Ah itu kena sakat. Itu namanya sakat perniagaan. Pas laku mesti keluar 2,5%. Jadi ini gitu. Makanya Pak Kalare itu nakannya jual beli mobil itu. Jadi itu Pak Kalare nakan setiap pelaku mobilnya tidak tunggu 1 tahun, tidak. Setiap pelaku mobil mengeluarkan 2,5 dari barang yang laku. Nah sebab memang tujuannya membeli untuk menjual. Jadi nakan dari perniagaan istilahnya sangat perniagaan 2,5. Kemudian ia oto yang dibawa untuk dipakai sehari-hari, maka itu tidak akan sakat. Ini malah dasar kuda tunggangan di masa Nabi tidak disakati. Jadi mobil pribadi tidak disakati. Jadi dipakai dona usaha, ada nih kedudukan. Kemudian bola selesai, barang-barang baru selesai. Kemudian mobil pribadi selesai. Jadi ia roh hartata, ia pun ada ia rohnya darwa pulau dari negara pulau. Jadi mengampai dia tuh, dan itu dimiliki 1 tahun Pak. Si tahu, jadi irete mataru, yang pemilik menyamang, mengapa? Dia terasa semateke. Jadi ia ruasele tapar bulat dari kememan nih. Nampak tapas sumeman di 2,5. Tabukan ini rekening khusus, nampor transfer. Jadi misalnya maka ada udah city, keuntungan kan di sana zakat akan zakat 250 sabu. Ia 250 sabu tapat aman yang rekening khususnya. Genap isi tahu matu nampak tapasu. Supaya enak dihitung. Apa ia kota pasti pulungi madari muda la sete. Maka itu sakka wakka sete rakka sejadikan. Makanya pada sawe kalau ada nih. Nah itu yang biasa. Makanya tahu usahakan bisa dihitung begitu Pak. Makanya biasa kalau kita keluarkan itu lebih mudah. Lebih mudah kalau begitu nasabah makan ukuran walaupun tidak belum cukup nisab ya, jadi ditunggu sampai 1 tahun.
Nanti kalau yang pegawai dari lagi. Kemudian yang kedua, masalah zakat emas. Awalnya jaramunya tapi makunai nakana. Ia ko angka makunai ulawang. Awalnya makoto. Makunai ulawang 85 gram dan dimiliki selama 1 tahun, maka dia kena zakat 2,5%. Jadi 25 gram itu emas paling rendah, istilahnya paling rendah 85 gram itu minimal. Kalau dia sudah naik ke atas 1 kilo, 5 kilo, tetap 2,5. Itu tidak pernah lompat nisabnya. Jadi yang kalau 10 kilo tetap 2,5 dari 10 kilo. Sama kilo. Kita ulang akan nasabka emas jualan, emas yang tinggal untuk dipakai berusaha, emas yang tidak dipakai untuk simpanan, jadikan sebagai aset itu kena. Tapi perhiasan tidak kena zakat. Jadi yang kamu makun rima dan tetap 2 kilo, nah pun tu sita kilo dia akan zakat. Angka makun rai beda. Dia beli emas, tapi kadang dia tidak pakai. Lebih penting nak pernah pakai, maka itu bukan perhiasan, karena lebih banyak tidak dipakainya daripada dipakainya. Hukum perhiasan cuma satu, adalah dipakai sehari-hari. Jadi yang ke ulama dia nak pakai, tahu ya dimulai penting nak pakai, maka itu cuma tunai kalau toko emas berjalan, toko di kampung di kampung. Insyaallah toko emas berjalan, namun jari-jarinya mari gimana toh? Menurut kita ni kita tolong berbina sepuluh muka orang pelopor. Apa yang ulama nabi nabikan. Makanya emas yang lebih banyak tidak dipakai, lebih pesta yang dipakai, maka itu dihukumi bukan perhiasan. Karena perhiasan itu dipakai 24 jam. Nah, makanya koganda yang 25 gram, nah ganda si tahun, maka tapasui 2,5%. Itu setiap tahun. Setiap tahun itu. Jadi aja tak kena cicam ibas sudah setiap tahun. Yang ada habis isi tahu basuh sih, yang ada habis isi basuh sih. 2,5. Angka makretek koni kuda ganda Pak Ustaz atau ibarat. Dari dulu ada begitu Pak. Makanya Abu Bakar itu mengatakan lakulatilannakum. Saya akan membunuh. Melo kauni kau cema kau jasaka. Mega biasa waktu nama mati nanti kita. Nah kalau misalkan kama kalesi tahu dengan jumlah sekian gram. Jadi ya komelo ina dati si tahu nama kita gram. Nama kita gram. Jadi arwah ni puluh 2 gram. Dia akan desaka. Rasa daripada yang terima paling dibalu. Nanti kasih matu si ulang nanti si tahu. Jadi komelo si tahu nama si. Jadi kamakoro. Madosa kata makero deh. Karena dia tidak kena kewajiban. Dia kan naik kewajiban nasabah dia itu ada api. Makanya itu tomake itu Pak matu ke Solomondri dia ditunuh. Lain pertama nih aku darongnya apa itu darong. Ya kan itu. Kan itu ditunuh, darongnya ditunuh. Apa nakalasnya ini pengalaman nakalasnya itu. Itu nasabah tidak mencukupi memang. Makanya banyak yang mengangkat. Itulah yang Abu Bakar mengatakan lakukan tidak. Saya akan bunuh. Sebab mati. Nah kalau bisa ini emas ya, emas simpanan, emas untuk dijadikan sebagai aset, emas untuk diperjualbelikan, emas yang diperdagangkan, semua kena. Emas batangan maupun perhiasan yang tidak dipakai itu kena ketika cukup 1 tahun. Ini mesti kita pahami. Jadi maksud lain. Kemudian zakat mal selesai, zakat emas selesai, zakat pertanian. Biasanya zakat pertanian Pak ada tak kena gabang, ase bawang? Tidak, semua yang bersumber dari tanah. Keda, ladang, lambace, ikan goreng, kacang hijau, padi, jagung, kena semua itu. Angkat pondok tanah, tapi tetap mengambil dari tanah itu kena 2. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah walet. Yang ada walet. Jadi itu walet, kamu di pertanian nih. Jadi walet itu masuk di pertanian, bukan masuk di zakat mal. Nasabah hidupan ini. Jadi itu kena di walet 5%. Paham ya? Jadi dia kosak
sakatnya wale itu 5% setiap satu kali panen. Jadi maka siaga kilo Pak Ustaz, tanya kilo na bilang, agana balik jumlahnya. Maka siaga alina kabaina reko asera anna raduna 50 kilo. Sebenarnya tidak seperti itu totalnya. 652,8 ons. Jadi kurang 2 ons nagana cidi kilo ya. Tapi dibulatkan. Nah bulatkan itu pada untuk lagi amannya. Anna raduna 50 kilogram gabah. Siapa ini kira-kira? Ya harga gabah adalah 4.500, berarti 4.500 dikali 653 kilogram. Misalnya harganya itu adalah 4 juta, ya kau panen nih sarang wale nadapi 4 juta alina, berarti akan naikkan 5%. Paham? Ini kan dikawali karena Mega Pak Mega itu pawali Pak sadar dinaligi balik bola dinaligi kupure panik bukan dinaligi tahu. Nah ini yang penting. Makanya zakat pertanian itu begitu dan dikeluarkan setiap kali panen. Ikan lari ke situ juga. Makanya kumang panen maliki hitung berapa. Jadi ada tak ada hasil bawangan itu gabah. Jadi mestinya gabah, kacang-kacangan, kemudian umbi-umbian, kemudian balik dan ikan itu masuk semua. Gaji pegawai ada yang lari ke situ, tapi gaji pegawai hanya masuk dalam hasil kompilasi fatwa Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi yang memfatwakan gaji pegawai. Tapi caranya itu gaji pegawai yang akan disangka ada 2. Yang pertama, ya gaji pegawai harga emas 85 gram dibagi 12 tak bisa 10 biasa maka ada siaga lina ulangnya dari 45 sekitar 76.500 berarti 76.500 dibagi 12 lagi dibagi 12 nasabah gaji pegawai itu 12 bulan tapi angka cimikannya gaji 13 itu juga jadi masalah. Makanya ada yang bagi 13. Jadi bagi 10 yang utama bagi 10 nampak soro istilahnya ketika di total 12 bulan senilai dengan 76 juta maka dia kena zakat. Tapi yang berbeda lagi pakai sistem yang kedua. Angka sahabat Nabi kita itu dalam hadis di Bukhari mengatakan bahwa setiap dia menerima harta dia sudah keluarkan 2,5. Akhirnya itu nangka dasar dia dipakai maka dia positif juta langsung kasih 25 itu yang dipakai ada sahabat Nabi. Tapi kalau kita mau mengambil kaidah umum itu tidak. Tapi kan kita hati-hati. Yang kita rolong di sini juta langsung kasih 25 yang kedua juta berarti langsung kasih 51. Karena ketakutannya maka dari agama maka dari kewajiban ada di pasu. Tapi kalau kita mau pakai asas umum itu tidak kena. Makiro. Jadi pemahami memang dia. Jadi dia panas sama dia semakin masalah. Kemudian kita paham dulu balik itu, kita pahami kembali. Angkat sini masalah. Ipasu mampu buat. Zakat fitrah. Yaitu zakat fitrah ya Pak Bu. Sebenarnya beras itu tidak ada dalam hadis. Dia kata hadisnya tidak punya minta. Tapi hadis itu lebih awal Nabi mengatakan makanan pokok. Nah iya makanan pokok itu kalau hadisnya gandum, kurma itu yang masuk. Tidak ada masuk beras, tapi tarik atau panitia loko makanan pokok. Berarti model apapun kalau dia makanan pokok itu yang harus dikeluarkan. Jadi ada makanan pokok tak ini hukumnya beras. Kalau di Irian itu adalah ubi jalan. Kalau daerah Palopo itu kan sagu. Jadi itu yang wajib dikeluarkan. Jadi makanan itu bicara apa? Siapa di Malana? Imam Tasyafi, Imam Malik, Ahmad bin Hanbali, Imam As-Sahiri dan Al-Lazim Nurkarim mengatakan wajib mengeluarkan makanan pokok tidak boleh dibilai. Berarti dena as-sanari kodi dipakai maka majasa kita mutlak harus makanan pokok. Jadi Imam Tasyafi, Imam Malik, Ahmad bin Hanbali, Imam As-Sahiri, ulama Syiah mutlak tidak sah. Nareko iya dipakai dasar. Mutlak tidak sah. Jadi hukum kata masyarakat pintara nanti bawa maka zakat fitrahnya dihukumi tidak sah.
berarti puasanya tidak diterima. Nah sama dia tuh puasa tak datang minari kode atau makam jasaka, berarti dia datang hanya mengawal-awal. Jadi kita tak tirang kalau pula ya soal maliwasang gara-gara sakit ada diterima. Nah apa yang menurut? Angka citi tahukan Rita hingga Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan uang. Jadi ya dong kata masyarakat fitrah dan dina pakai, kita pakai mazhab Abu Hanifah, bukan mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambali dengan As-Sahiri. Tapi kalau kita paham, iya Abu Hanifah satu shot itu adalah 5 mud, sedangkan Imam Tasyafi satu shot itu adalah 4 mud. Terbedakan ya? Iya dasarnya Abu Hanifah satu shot itu 5 mud. Biasanya 5 mud itu 5 kali tangan penuh. Tapi 5 na'arai, karena 5 tak. Nah ya 5 na'arai meloko. Jadi pura yukur 5 na'arai kepala 5 kanang pokok baru beras. Ternyata nilainya itu sekitar 3,8 liter, bukan kilo. 3,8 liter, berarti 3 liter arwah ons. Angka atau parita maka untuk amannya pak kena sisa yang 4 liter dia dalam kurang, sehingga zakat fitrah itu adalah 4 liter. Itu pun sudah ada nilainya sedikit. Paham ya? Nah reko warra ifasu, tapi ia kodita pasu kita tarik ke Abu Hanifah. Ia Abu Hanifah nasarnya sipi sol 5 mud, angka 5 ya berarti 5 liter. Jadi ya kodita masuk tak kemenjara saka ada na 4 liter angka mesti 5, karena kita lari ke Abu Hanifah supaya tidak mentaltik mazhab. Kita hadirin kero. Jadi ini yang penting kita. Jadi ya kalau kata makam aja ada dina pakai silakan, tapi dengan syarat mazhabnya Abu Hanifah. Tapakan na ini 5 liter nilainya napa wadita pasuran saka. Jadi makir. Jadi ya kalau misalnya maka ada 4 liter beras misalnya harga 10 artinya 50.000. Jadi ya kalau uang nilainya harus 50.000. Itu satu orang. Nah sebab kita lari ke Abu Hanifah, dia nama dia pasti campur. Makanya mazhabnya Imam Tasyafi pakai jumlah sabna, kenapa mazhabnya Abu Hanifah dipakai macam aja? Itu tidak boleh. Untuk lebih amannya kita pakai kaidah. Karena kita tahu pemerintah pelabek, makanya dia mereka. Kalau kita buka edaran pemerintah, saya sudah beberapa kali berkarya tentang masalah itu. Edaran pemerintah itu mengatakan harga beras lari ke 4 liter bisa dinilai dengan uang yang lari ke 4 liter karena dia mencampur. Makin campur ya. Kenapa dicampur? Kenapa dia dari mazhab Syafi'i digabungkan dengan mazhab Abu Hanifah? Karena ada ulama dari ulama Malikiyah itu Maliki membolehkan itu, tapi bukan Imam Tasyafi. Jadi komeki aman, saya sampaikan biasanya komeki aman. Ini kimangnya pegawai sarai materi mesaka kita bekerja sama dengan pedagang beras. Jadi yang mau angkat atau misalnya kasuruh pawai berada dalam mesin, maka dalam pawai berada mulokoro dengan jenis-jenisnya. Jadi yang matu kau kata masyarakat pintar dan dina pakai tak berani maka dan dikir yang pertumale. Aldina matu punya lagi yang padangkan berada dalam bereng. Itu kan boleh. Angkat to imam aja, kalau bukan buku, imam soro-soro ke sana. Tiga yasan apa dikatoni berrae, apa nak kaget tahu ya kodina beda nasi uang ke yang mana berrae, soro ni. Matu komadi tahu ya kasih tahu boleh disi, matu nak pakai soro ni. Ini biasa imam soro-soro. Betul? Agak lalu, karena dalam kaidah hukum tidak boleh 2 akad dalam satu benda. Itu diharamkan. Makanya hati-hati. Jadi memang yang kewarna na bawa warna tatarima, tapi tatanay bijolo, maka dari kagak kewarna kuwata ko di na bawa. Ia kumakna dari angka, maka dari kana pinggir utara. Ia kumakna dari deul ko sarai di tatarima ni dina. Karena Nabi itu pernah dibawakan uang, tapi makutannya Nabi itu maka dari kagak kewarna makan aku kok ulamu, maka dari kemakan dari tadi na wali di mureo kemari. Itulah sehingga kenapa beras itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diganti dengan nilai. Kalau pahami ya, jadi makomiro. Untuk pengeluarannya,
Jumhur ulama membolehkan dinilai dengan uang pengeluarannya. Yayasan seperti Arab Saudi itu Pak. Nah baru isakat pintarana kemudian disimpan dalam bentuk uang. Nah sahabat terpenuhi mana nih kebutuhan. Nah ya untuk kesia-sia. Jadi na bentuk uang kami nak pernah simpan apa yang mau karoma itaruh masolang sehingga diuangkan. Nanti pada waktu-waktu tertentu ada orang butuh dikeluarkan. Kenapa? Karena untuk simpanan lama mesti diuangkan. Itu yang boleh. Nah, jadi misalnya angka warna masih 10 tong zakat fitara. Nah, yang minyak bagian biaro 5 itu tak pakai. Tapi yang kemudian biaro 5 itu cecokan nih. Maka boleh dia dijual untuk disimpan. Nah, remunerasi matu berguna angka tahu butuh, boleh kita beli beras kembali untuk kita bagikan atau boleh uang itu langsung dibagikan ke yang membutuhkan. Makira, jadi itu kaidahnya. Bagi betul. Jadi tapi yang penutup ini penting saya sampaikan. Maka ada angka barakan apa? Saya belajar tasawuf sama guru senior. Salah satu ulama Indiran itu yang luar biasa. Mami makan luar biasa karena dia kan kau untuk tahu masa panjang maka mulai ternyata serah subuh itu saja malam jam 9 biasa jam 10 dia bangun sholat kalau malam Jumat itu jam 9 dia nak pernah masa perjalanan sama tidur sitan aja kemudian dia sholat itu sampai masuk waktu subuh itu saja waktu bahkan sandalnya itu Pak dari rumah dia pemasangan boleh bulanan taruh di rumah malam masjid kemudian lanjut ke tamu pekarangan masih ada sandalnya lagi satu di situ. Saya pernah tanya Pak Kiai kenapa sandal itu diganti ada asam ia tanya aku masih gini timbunan atau dan itu disedekahkan dan itu ada nilainya ia pemandati ia pembalat sandal aku dia berani bertanggungjawabkan untuk keluarga itu hadiah-hadiahnya tapi ini ulama orang luar biasa dan itu makam kewaliannya luar biasa makanya itu berat. Jadi itu sampai guru kita nak pesan, saya diwasiatkan itu. Nah, dia pemalampe sungamu aja lalu masyarakat pitara dan uang. Usahakan agama yang rumah diri. Apa makin nangka ya rumah telepon mulai tutup karena orang yang berzakat fitrah dengan beras kalau dia makan beras, kita ikonaolah warna tatu turun naparola elab. Ya kotaka internet pasti tatu itu sama lana. Tapi yang molina deret itu nama dalam kumataru. Allah menambahkan berkah di situ. Dan itu banyak orang tidak tahu. Makanya keluar dina deret kamu itu masih campur warna atau kewarna. Tapi yang warna deret kita lama dia makan itu karena di situ Allah tambah keberkahan. Itu bedanya dan itu wasiat beliau. Maka mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai pedoman walaupun banyak-banyak pendapat yang berkaitan tentang masalah ini. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.